Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. Pernah dengar istilah SDM rendah atau IQ 78? Pertanyaannya memang terdengar sederhana. Namun, di balik dua kata tersebut tersimpan persoalan yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang SDM, sumber daya manusia, yang kita bahas bukan hanya soal pendidikan atau ekonomi, tetapi juga tentang masa depan sebuah bangsa, tentang saya, kalian, dan tentang anak-anak kita di masa depan. Kalau kita tidak memahami akar masalahnya, kita hanya akan menjadi bangsa yang sibuk tetapi sulit maju. Bangsa yang bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Mari kita bedah secara singkat beberapa penyebabnya. Coba kita lihat hasil tes PISA. Bagi yang belum tahu, PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Program ini mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Produktivitas kita juga masih kalah dari beberapa negara tetangga yang wilayahnya jauh lebih kecil. Yang paling memprihatinkan, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Jumlah ini adalah modal yang sangat besar. Namun, jumlah yang besar tidak otomatis menjadi kekuatan apabila kualitas manusianya belum mampu bersaing sesuai kebutuhan zaman. Kita masih melihat banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, tidak sedikit pekerja yang berhenti belajar setelah diterima bekerja. Padahal, dunia terus berubah. Kalau kita tidak mau terus meningkatkan kemampuan, cepat atau lambat kita akan tertinggal. Sistem pendidikan kita masih terlalu berorientasi pada hafalan dibandingkan pemahaman dan cara berpikir. Contoh sederhana, sejak kecil kita diajarkan bahwa 2 ditambah 2 hasilnya 4. Namun, kita jarang diajak memahami mengapa hasilnya bisa 4. Kita lebih sering diminta mengingat jawaban daripada memahami prosesnya. Padahal, di dunia nyata yang dibutuhkan bukan hanya orang yang hafal teori, tetapi orang yang mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan cepat beradaptasi. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa mengukur keberhasilan dari siapa yang nilainya paling tinggi atau siapa yang paling rajin mencatat pelajaran. Akibatnya, banyak orang menguasai teori, tetapi merasa kaget ketika masuk ke dunia kerja karena tantangannya sangat berbeda. Ini bukan salah guru, bukan juga salah murid. Ini adalah persoalan sistem yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan perlu terus diperbaiki. Indonesia adalah negara kepulauan. Kondisi geografis ini membuat akses terhadap pendidikan belum merata. Di kota-kota besar seperti Jakarta, masyarakat memiliki banyak pilihan sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan fasilitas yang relatif lengkap. Namun, kondisinya sangat berbeda dengan daerah-daerah terpencil seperti sebagian wilayah Papua atau Nusa Tenggara. Masih ada anak-anak yang harus berjalan jauh hanya untuk pergi ke sekolah. Ada pula sekolah yang kekurangan guru, fasilitasnya tidak memadai, bahkan bangunannya sudah tidak layak digunakan. Bagaimana kualitas pendidikan bisa merata jika titik awal setiap anak sudah berbeda sejak awal? Tidak bisa dimungkiri, masyarakat Indonesia sangat gemar mengonsumsi hiburan. Mulai dari gosip, drama, hingga konten yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hiburan. Semua orang membutuhkan hiburan. Masalahnya muncul ketika porsinya jauh lebih besar dibandingkan waktu untuk belajar dan mengembangkan diri.
waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membaca buku, mengikuti pelatihan, atau mempelajari keterampilan baru justru habis untuk mengonsumsi konten yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Akibatnya, kemampuan yang dimiliki berhenti berkembang. Ketika dunia terus berubah, kita justru tetap berada di tempat yang sama. Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak anak bangsa yang cerdas, kreatif, dan memiliki potensi luar biasa. Sayangnya, kepintaran itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang justru merugikan diri sendiri maupun bangsa, seperti korupsi, manipulasi, atau penyalahgunaan jabatan. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang benar-benar ingin memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Namun, mereka seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit, lingkungan yang tidak mendukung, atau bahkan menghadapi tekanan dan kriminalisasi dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya memilih menyerah atau mencari kesempatan di negara lain. Faktor lain yang sering terlupakan adalah masalah gizi. Angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi. Stunting bukan hanya membuat anak bertubuh lebih pendek dari usianya, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Anak yang tidak memperoleh asupan gizi yang cukup sejak dalam kandungan hingga usia dini berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Dampaknya dapat dirasakan hingga dewasa, mulai dari produktivitas yang lebih rendah, kualitas hidup yang menurun, hingga berkurangnya kemampuan bersaing di dunia kerja. Karena itulah, membangun SDM unggul tidak dimulai ketika seseorang masuk sekolah atau kuliah. Semuanya dimulai sejak seorang anak masih berada di dalam kandungan, mendapatkan gizi yang baik, lingkungan yang sehat, dan kesempatan untuk tumbuh serta belajar secara optimal. Pada akhirnya, membangun SDM yang unggul bukan hanya tanggung jawab pemerintah, guru, atau sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita semua, sebab kualitas sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar jumlah penduduknya, melainkan oleh seberapa berkualitas manusia yang hidup di dalamnya. Kalau mau cara yang lebih cepat, coba tonton ini. Kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu. Karena bagaimana? Kalian setuju? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.